Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Hadis terakhir 1452 sudah ya. Satu hadis di antara sekian puluh, mungkin sekian ratus dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Tidak mungkin makhluk menyatu dengan diri Allah. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ini firman Allah. Firman Allah berarti ucapan Allah. Ucapan Allah tidak mungkin terpisah dari diri Allah. Yang terpisah dari diri Allah adalah arsy, langit, bumi, gunung, dan seluruh makhluk. Jibril, Mikail, seluruh manusia, jin, iblis, semuanya terpisah dari diri Allah, itulah makhluk. Adapun Al-Quran, firman Allah, tidak terpisah dari diri Allah, maka tidak boleh dikatakan makhluk. Maka boleh berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Hadis terakhir kemarin, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, termasuk Al-Quran. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan. Ini diucapkan oleh Nabi kepada seorang laki-laki yang tersengat kalajengking. Kalajengking ini contoh ya. Ya bisa ular, bisa binatang-binatang yang lain, mudarat-mudarat yang lain akan terhindar dari kita kalau kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Ini gaib, maka wajib kita imani dengan dalil. Secara logika tentu tidak ada hubungannya antara sebuah ucapan dengan bisa ular, kalajengking, dan lain-lain. Secara logika akal. Ini adalah gaib, maka wajib kita imani karena berdasarkan dalil. Kita yakin seyakin-yakinnya. Dengan mengucapkan kalimat ini, insyaallah ta'ala kita akan selamat. Dan ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW tidak bertentangan dengan apa yang beliau sabdakan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Ucapan seandainya itu bisa membuka peluang bagi syaitan. Kan beliau mengatakan di sini seandainya. Seandainya kemarin sore engkau mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak. Engkau tidak akan dimudaratkan oleh kalajengking itu. Ya. Kenapa tidak bertentangan? Karena ini ilmu, bukan nasib. Kalau nasib berupa takdir tidak boleh.
Seandainya tadi saya tidak ikut angkot itu, barangkali saya tidak patah kakinya, kecelakaan. Nah, ini yang tidak boleh. Kan nggak mengandung ilmu itu. Seandainya tadi tidak bonceng dia, tadi saya maju mundur, bonceng dia apa bawa sendiri, akhirnya saya bonceng dia, akhirnya tabrakan karena dia ugal-ugalan. Ini yang tidak boleh, karena tidak mengandung ilmu. Kalau ini mengandung ilmu, seandainya dia mengucapkan kalimat ini ilmu. Seandainya engkau mengucapkan kalimat ini, maka lam tadurrak, engkau tidak akan dimudaratkan oleh akrab itu, kala jengking itu. Ya. Seandainya bukan karena Yahudi Bani Israel, maka tidak akan ada daging yang busuk. Ini mengandung ilmu, boleh. Bukan nasib, bukan meratapi nasib. Seandainya Hawa tidak mengkhianati Adam, tidak menggoda Adam, maka tidak ada istri yang menggoda suami. Ini ilmu, bukan meratapi nasib. Ya, boleh. Ana keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan 1453. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza asbaha. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika subuh, ketika pagi mengucapkan Allahumma bika asbahna. Ya Allah, kami melewati waktu subuh pagi hari bika, dengan engkau, karenamu. Wa bika amsayna, dan karena engkau pula kami melewati waktu sore. Wa bika nahya, karena engkaulah kami hidup. Wa bika namut, karena engkaulah kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepada engkau kami akan kembali. Sebuah pengakuan dari kita semua sebagai hamba bahwa begini keadaan kita ini, seperti ini. Pagi, sore, hidup, mati, semua atas kehendak Allah, semua atas izin Allah, tidak ada yang keluar sedikit pun. Wa idza amsa qala, ketika di sore hari beliau mengatakan Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan engkau kami melewati waktu sore, dengan engkau kami hidup, dengan engkau kami mati, dan kepada engkau kami kembali. Jadi sekarang ini kita sedang berada di satu tempat yang sebentar lagi kita akan kembali. Kemana kita kembali? Kepada Allah. Maka bodoh sekali kalau sekarang ini kita merasa sedang di rumah sendiri, di kampung halaman. Kita ini nanti akan kembali, berarti rumah kita bukan di sini. Ya, nanti kita akan kembali, akan pulang. Dan ini diulang-ulang di ayat, di hadis, wa ilaikan nusyur, wa ilaikan nusyur, wa ilaihil masir. Bahwa kita kembali itu nanti kepada Allah setelah mati. Ketika ini kita sadar, insya Allah kita tidak menghabiskan waktu di sini. Seperti para perantau ini
mungkin ada di Jakarta, mungkin ada di Bandung, mungkin ada di Malaysia, mungkin ada di Saudi. Sebulan pulang, 2 bulan pulang, 3 bulan pulang. Di Jawa misalnya, ya kan? Mana rumah yang dia pentingkan? Tentu yang di Jawa sana, ya. Dia rela di Jakarta ini, atau di Bandung ini, atau di Malaysia, atau di Saudi, cuman kos, cuman rumah petak sempit, nggak apa-apa. Pulang nyaman bersama keluarganya, kira-kira begitu. Ya, jangan merasa bahwa kita sudah merasa di kampung sendiri. Kita ini seperti perantau, akan kembali. Oleh karena itu, jangan terlalu nyaman. Ya. Biarkan, nggak enak dikit, nggak apa-apa. Kita nanti akan kembali ke sana. Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Fiqhul hadis: al-marja'u wal ma'abu ila Allah. Tempat kembali itu, tempat kita pulang itu adalah kepada Allah. Bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, dan tidak mungkin itu bisa kita dapatkan kecuali dengan mati. Tidak mungkin kita bisa bertemu dengan Allah tanpa mati. Maka sebagian orang mengatakan beribadah, sholat, bertemu dengan Allah, benar apa salah? Salah. Salah. Sholat tidak bertemu dengan Allah, tapi berbisik dengan Allah, munajat, bukan bertemu. Istilah bertemu tidak pas. Bertemu dengan Allah apa? Mati. Sepertinya belum lama kita bahas 2 hadis yang seolah bertentangan. Satu hadis menyatakan bahwa kalau kita tidak ingin bertemu dengan Allah, Allah pun nggak sudi ketemu dengan kita. Okay. Berarti kan seolah kita disuruh mati, suruh pengen mati. Okay. Sebab kalau kita nggak pengen mati, nggak pengen bertemu dengan Allah, Allah pun nggak suka ketemu dengan kita. Okay. Sementara di hadis lain dikatakan jangan berharap-harap mati. La yatamanna ahadukum al-maut lidurrin asabahu. Jangan karena mendapati satu kemudorotan besar, saking miskinnya, tertimpa musibah, kecelakaan, sampai nggak bisa berbuat apa-apa, jalan saja nggak bisa, lumpuh, lalu berharap mati. Jangan. Seolah bertentangan, kan? Satu, jangan berharap mati. Satu lagi, kalau nggak berharap mati, nggak ketemu Allah, Allah pun nggak suka. Jawabannya apa kemarin? Waktu. Yang jadi jawaban adalah, yang jadi masalah adalah waktu. Kapan kita dilarang berharap-harap mati? Sekarang ini. Sekarang ini seperti ini. Kapan kita disuruh ingin cepat-cepat mati? Ketika gor-goro, ketika nyawa kita sudah di kerongkongan, kita disuruh ingin cepat-cepat mati. Dan begitulah orang-orang soleh, termasuk Rasulullah SAW dengan saksi Aisyah, mendengarkan ucapan Nabi. Aisyah tempelkan telinga Aisyah ke mulut Nabi, dan terdengar oleh Aisyah, Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la, yang dimaksud di sini
ingin cepat-cepat mati bertemu dengan Allah. Seorang muslim yang saleh insya Allah akan begitu keadaannya. Saat nyawa di kerongkongan ingin cepat-cepat mati. Dalam keadaan segar bugar seperti ini, sehat walafiat, tentu tidak boleh ingin cepat-cepat mati. Yang kedua, hayatul abdi yanbaghi an takuna murtabidatan bimanhajillah. Hidupnya seorang hamba itu harus terikat dengan manhaj Allah, syariat Allah. Apa yang dia ucapkan ketika pertama kali sadar bangun dari tidur, ada kan? Apa yang dia lakukan ketika dia mulai mengambil air wudu, apa yang dia lakukan ketika dia masuk masjid, keluar masjid, dan seterusnya, ada semua. Nanti habis subuh, apa yang dia ucapkan. Terus ini seorang hamba seperti itu, dan itu ada dalam Islam, sepertinya tidak ada di agama-agama lain. Apa yang diucapkan oleh seorang Kristen ketika bersin, saya kira tidak ada. Apa yang dilakukan oleh seorang Yahudi ketika mendengar ada saudaranya yang bersin, ya, saya kira tidak ada. Ya. Hanya Islam yang punya, dari mulai bersin, kemudian bertemu, salam, ya, ini terus diatur. Maka para sahabat menjawab dengan tegas ketika ada orang kafir bertanya, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Apakah nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu kepada kalian? Mereka akan penasaran. Ada di kitab Bukhari tentang Kitabul Buyu' misalnya, ada di hadis ini bagaimana membahas tentang lalat masuk ke minuman misalnya. Mereka terkagum-kagum, agama kok seperti ilmu pengetahuan. Maka mereka bertanya, apakah nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu? Dijawab oleh para sahabat, dijawab oleh Salman, dijawab oleh Abu Dzar, iya, allamana nabiyyuna kulla syai' hatta al-qira'ah. Betul, nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu, sampai tata cara buang air. Tata cara buang air, sesuatu yang sangat sepele barangkali di mata manusia, ada syariatnya dalam Islam, ada ajarannya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau di tempat terbuka boleh menghadap kiblat atau tidak, dan seterusnya. Bagaimana kalau tidak ada air, istinja itu pakai apa, berapa kali? Sepertinya agama lain tidak ada, Islam punya. Yang ketiga, yang terakhir, hanya ada 3 sini. Al-Islamu dinun syamilun kamilun yastau'ibu hayatal insan minas sabahi indama yastaikudu hatta yada'a jambahu ala firashihi. Islam ini merupakan agama yang sangat sempurna, yang meliputi seluruh hidup seorang manusia. Dari mulai pagi dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, ada ajarannya, ada syariatnya. Falikulli harakatin wa sakinatin hukmun fi dinillah. Setiap gerakan, setiap perbuatan ada hukumnya di situ. Di dalam agama Allah ini, alladzi lam yada' saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang besar yang kecil tidak ditinggalkan. Mafhum
muwafaqahnya, ya. Adakah ajaran Islam tentang memilih pemimpin? Kalau bilangnya tidak ada, berarti sia-sia. Tata cara buang air diajarkan, mosok tata cara memilih pemimpin tidak diajarkan? Gitu ya. Di sini sebagian saudara-saudara kita menganggap tidak ada, maka boleh ngarang. Udah pakai cara orang kafir, demokrasi, voting, pemilu. Ini bukan cara Islam, kan? Apa kita lupa cara Abu Bakar? Apa kita lupa cara Umar? Apa kita lupa cara Utsman? Dan itu kan bagian dari syariat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku, termasuk ketika memilih pemimpin. Seandainya kaum muslimin hari ini mengikuti cara Abu Bakar, betapa hematnya, betapa penghematan yang luar biasa, tidak butuh sepeser pun. Sebagaimana Abu Bakar menunjuk seorang pengganti, yaitu Umar. Seandainya cara Abu Bakar ini dipakai, betapa hebatnya. Ya. Mereka tidak kenal atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu cara Abu Bakar ini. Atau bolehlah cara Umar, tunjuk 6 orang atau 5 orang atau mungkin 10 orang. Ya bolehlah kalau kurang 20 orang lah. Bukan kemudian 100 juta rakyat semuanya disuruh berbondong-bondong memilih. Luar biasa mahalnya itu. Dan rawan sekali dengan kebohongan ini itu, dan sudah terjadi. Dan apa akibatnya luar biasa, kita sudah saksikan. Coba kalau pakai cara Umar, syukur-syukur cara Abu Bakar, tunjuk satu. Betapa murahnya. Ya. Di sini sayang sekali kaum muslimin beranggapan seolah Islam itu cuman sholat, cuman saum, cuman zakat, haji, zikir, wirid, baca sholawat. Pergantian kepemimpinan tidak ada dalam Islam katanya. Maka pakai cara lain, cara orang kafir. Terjadilah apa yang terjadi. Ya. Ya, 1454. Wa anhu anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala. Ini sama dari Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan dari Abu Bakar. Jadi ada sahabat meriwayatkan hadis tidak langsung dari Nabi, tapi lewat seorang sahabat. Terutama sahabat-sahabat kecil seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik. Maka jangan ada kalimat Ibnu Abbas nggak ikut perang Badar. Kenapa meriwayatkan tentang perang Badar? Ibnu Abbas nggak ikut perang Mu'tah. Kenapa meriwayatkan perang Mu'tah? Pertanyaan itu dijawab, Ibnu Abbas meriwayatkan dari sahabat yang lain. Gitu. Banyak para sahabat meriwayatkan tidak langsung dari Nabi, tapi dari sahabat yang lebih besar. Ini salah satu contohnya. Abu Hurairah meriwayatkan dari Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah," memohon kepada Nabi, "Ya Rasulullah, murni bi kalimatin." Suruhlah aku, anjurkan aku untuk mengucapkan kalimat-kalimat aquluhunna idza asbahtu, yang bisa aku ucapkan di waktu pagi, wa idza amsaitu, dan di waktu sore. Kalimat-kalimat apa yang pantas aku ucapkan di waktu pagi dan di waktu sore?
Lihat, Abu Bakar merasa tidak berhak membikin kalimat-kalimat itu. Padahal Abu Bakar orang Arab asli, Quraisy, fasih bahasa Arab, tentu mudah bagi Abu Bakar untuk merangkai kata-kata. Ya Allah, begini, begini, begini. Tapi Abu Bakar tidak merasa berhak. Maka Abu Bakar memohon kepada Nabi SAW supaya dikasih tahu kalimat-kalimat yang baik. Lihat kaum kita, Arab bukan, Quraisy bukan, ya belajar bahasa Arab, lalu bisa bahasa Arab, lalu merangkai kata-kata, doa-doa tertentu, selawat-selawat tertentu. Lebih hebat dari Abu Bakar, lebih hebat dari Umar. Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasul, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Dan dijawab oleh Nabi begini, begini, begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, terus sampai innaka Hamidum Majid. Nah, lihat kaum kita, Abu Bakar bukan, Umar bukan, berani menggubah salawat-salawat tertentu. Jadilah salawat Al-Fatih, salawat Naria, salawat Tibul Qulub, salawat Badar, salawat banyak sekali. Dan banyak yang berawal di negeri ini. Ya. Salah satunya salawat Badar. Lihat, Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW, apa yang harus aku ucapkan di pagi hari dan di sore hari? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma fatiras samawati wal ard, ya Allah pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi was syahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Rabba kulli syai' wa malikahu, Tuhan segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari keburukan diriku, wa syarri syaitan wa syirkihi, dan aku juga berlindung kepada engkau ya Allah dari keburukan setan dan sekutunya. Berarti di sini ada dua keburukan, keburukan setan dan keburukan diri kita sendiri, atau dengan istilah lain, setan jin dan setan manusia, minal jinnati wan nas. Dua-duanya setan. Yang pertama setan dari jenis jin, yang kedua setan dari jenis manusia. Siapa? Ya kita itu. Karena berulang kali kita bahas, setan itu bukan setan itu bukan zat. Setan itu bukan zat. Yang zat adalah manusia, jin, malaikat. Itu zat. Adapun setan itu sifat. Seluruh keburukan adalah setan. Sama dengan panjang, pendek, besar, kecil, tua, muda, kan bukan zat itu, sifat. Nah, setan seperti itu. Ya. Nah, maka setan itu bisa menempel pada diri jin, bisa menempel pada diri manusia. Minal jinnati wan nas. Tidak mungkin menempel pada diri malaikat. Adapun beberapa hewan dikatakan setan, yang dimaksud adalah jin. Jin menampakkan diri dalam bentuk ular misalnya, anjing hitam misalnya, kalajengking misalnya, dan seterusnya. Ya. Kulha idza asbahta wa idza amsayta. Ucapkan kalimat-kalimat tersebut wahai Abu Bakar
ketika engkau berada di pagi hari dan sore hari. Wa idza akhadta madja'aka, dan ketika engkau hendak mulai berbaring tidur. Berarti ada 3 di situ. Pagi, sore, dan menjelang tidur saat sudah berbaring. Ajaran dari Nabi SAW kepada Abu Bakar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Fiqhul hadits. Ada 4 di sini saya bacakan. Fadlu dzikri fis sabahi wal masa alladzaini huma asyraful awqat. Keutamaan zikir di pagi hari dan di sore hari, dan dua-duanya merupakan waktu yang mulia. Mengawali siang dan mengakhiri siang. 2 waktu yang asyraful awqat. Kita awali dengan zikir, kita akhiri dengan zikir. Al-khalqu wal amru biyadillah. Seluruh makhluk, al-khalqu, dan perintah itu ada di tangan Allah. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah. Al-khalqu wal amru. Ada 2. Ya, ala lahul khalqu wal amru. Ini pun menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk, karena ada kalimat al-khalqu wal amru. Ya, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa al-khalqu dan al-amru dua-duanya milik Allah. Apa al-khalqu? Seluruh makhluk. Seluruh makhluk ciptaan Allah adalah al-khalqu. Apa al-amru? Perintah. Perintah-perintah Allah, syariat Allah ada di mana? Al-Quran. Maka Al-Quran bukan makhluk. Karena ataf wa itu lil mughayarah, untuk sesuatu yang berbeda. Maka al-amr bukan al-khalqu bukan al-amr. Maka makhluk bukan Al-Quran, Al-Quran bukan makhluk. Masdara al-ghawayati lil-abdi nafsuhu wa syaitan. Sumber keburukan pada diri seorang hamba adalah dirinya dan syaitan. Atau dengan kata lain tadi, setan jenis manusia dan setan dari jenis jin. Fayambagi al-hadru minhuma, maka wajib berhati-hati. Antum masih ingat bagaimana ucapan Nabi kepada Aisyah setelah Aisyah menguntit beliau? Saat beliau berada di giliran Aisyah malam-malam, sudah tidur semua ya, tiba-tiba Nabi pelan-pelan bangun. Aisyah tahu. Nabi mengira Aisyah sudah tertidur pulas. Pelan-pelan, agar Aisyah tidak terbangun. Terus diikuti, antum tahu ya kan, sampai Nabi keluar, Aisyah ikut keluar. Nabi berjalan cepat, Aisyah berjalan cepat. Nabi pelan, Aisyah pelan. Aisyah curiga. Ya. Aisyah baru tahu ternyata yang dituju oleh Nabi adalah kuburan Baqi. Kuburan Baqi. Ada riwayat ini di akhir hidup beliau. Seolah beliau ingin berpamitan ya, kepada yang masih hidup dan kepada yang sudah mati. Tidak seperti logika kita, mati berarti menyusul.
ketemu dalam alam barzah? Tidak. Tidak, justru tidak. Nggak mungkin orang sama-sama mati kemudian bertemu. Namanya juga barzah. Ya. Barzah itu dinding tebal yang tidak mungkin bisa ditembus. Beliau mendoakan orang-orang yang sudah meninggal di makam baki itu, sahabat-sahabat beliau. Setelah selesai, beliau pulang. Tentu Aisyah lari terbirit-birit, jangan sampai Rasul tahu. Akhirnya Rasul tahu, karena kan terengah-engah Aisyah ketika Rasul sudah sampai rumah. Akhirnya Aisyah ngaku, di situ ada kata-kata syaitan. Ya, ada kata-kata syaitan di situ. Keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti seluruh manusia ada setannya. Dan itulah keburukan. Maka sekali lagi, setan itu merupakan keburukan, sifat buruk yang kadang ada di jin, kadang ada di manusia, minal jinnati wan nas. Nah, untuk hadis-hadis tertentu, kalimat-kalimat tertentu, yang dimaksud adalah setan dari jenis jin. Ya. Jika engkau sholat lalu di duburmu ada sesuatu yang bergerak seperti kentut, maka jangan dibatalkan sebelum mencium bau kentut atau terdengar suara kentut. Kenapa? Karena ada setan di situ. Setan apa? Tentu dari jenis jin, bukan dari jenis manusia. Ya. Jika makananmu terjatuh, maka ambil. Yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Jangan dibiarkan dimakan setan. Setan dari jenis apa? Tentu jin. Gitu ya. Satu lagi, yambagil mudawamatu ala hadha dzikri fis sabahi wal masa. Dianjurkan untuk mendawamkan, merutinkan zikir ini baik di pagi hari atau sore hari. Li'annahu yatadammanu tauhidallah wa ibadatahu wal isti'anata bihi. Karena isi dari zikir-zikir tadi luar biasa. Ada tauhid. Lihat. Ya Allah, Engkau pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkau Tuhan segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi tidak ada sembahan kecuali Engkau. Uluhiyah ini. Uluhiyah. Allahumma fatiras samawati wal ard. Apa ini? Rububiyah. Ya Allah, Engkau pencipta langit dan bumi. Ini rububiyah. Alimal ghaibi wasyahadati. Apa? Asma wa sifat. Ya. Jadi 3 tauhid ada di sini. 3 tauhid ada di sini, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Nabi betul-betul ucapannya diatur oleh Allah. Kalau beliau ngarang sendiri mungkin tidak sebagus ini. Diatur oleh Allah, beliau hanya menyampaikan apa yang dari Allah. Maka luar biasa. Ada rububiyahnya, dan diawali dengan rububiyah dulu kan ini. Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Engkau pencipta langit dan bumi. Ini rububiyah. Alimal ghaibi wasyahadati. Engkau mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ilmu Allah kan? Asma wa sifat berarti. Rabba kulli syai' wa malikahu. Engkau Tuhan segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu, rububiyah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak ada sembahan kecuali Engkau. Ini uluhiyah. Ya. Setelah menyanjung Allah dengan 3 tauhid yang besar itu, baru berdoa, a'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari keburukan diriku sendiri dan dari keburukan setan dan sekutunya. Karena setan kan tidak sendirian. Jin-jin itu bersekutu.
Maka sekali lagi jangan ngarang. Biarkan Allah dan Rasulnya yang mengajarkan kepada kita. Lihat Abu Bakar saja tidak berani ngarang. Li'annahu yatadammanu tauhidallahi wa ibadatahu wal isti'anata bihi. Ada mentauhidkan Allah di sini, beribadah kepada Allah, tauhid ibadah atau uluhiyah, ada memohon sesuatu kepada Allah. Wadzalika qadbul Islam. Inti Islam kan di sini. Inti Islam bukan salat, bukan puasa, bukan jenggot, bukan tidak isbal, itu bukan inti Islam. Artinya, seandainya itu semua kita tidak lakukan karena satu dan lain hal, maka belum kafir. Tapi inti Islam ini, seseorang akan jadi kafir kalau inti Islam itu dia tidak dapat. Dia tidak mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, ya jelas bukan Islam dia, kafir dia. Dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, asma wa sifat, apakah dia muslim? Apakah dia beriman? Ya tidak. Tempatnya di mana? Ya tentu di neraka selama-lamanya. Walaupun mungkin dia sholat, dia puasa. Jadi inti ajaran Islam adalah tauhid. Fa innahu ibadatun wa isti'anatun billah kama fi ummil kitab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semakna dengan apa yang Allah firmankan di dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mengandung pembatasan. Ya, karena mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Susunan normalnya seperti itu. Susunan normal itu oleh Allah dibalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesuatu yang normal kok dibalik, itu bimaknal hasar, ada pembatasan. Artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.